Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Roza Alivia, NIM 2020 A1H059 dari kelas 5B PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kondisi kelas ideal untuk pembelajaran dan contoh penerapan kondisi kelas ideal di pembelajaran IPA. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi kondisi ideal pembelajaran. Pembelajaran yang baik merupakan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merujuk kepada pembelajaran yang ideal. Maka dari itu, guru perlu mewujudkan kondisi ideal pembelajaran di kelas, sehingga tujuan dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, efektif, terukur, dan berproses. Michel mengemukakan belajar efektif sebagai berikut. 1. Perhatian peserta didik yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran. 2. Berupaya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. 3. Peserta didik mampu menjelaskan hasil belajarnya. 4. Peserta didik diharapkan berani untuk mengungkapkan apa yang belum dipahami kepada gurunya. 5. Peserta didik berani menyatakan tidak setuju. 6. Peserta didik dimotivasi untuk berani meminta informasi yang sesuai pembahasan. 7. Mengecek hasil tugas yang dikerjakan. 8. Peserta didik terbiasa untuk mencari alasan kenapa bisa salah. 9. Dalam menyelesaikan masalah, peserta didik mengambil contoh pengalaman hidup. 10. Peserta didik bertanya dengan rasa keingintahuan yang tinggi. 11. Peserta didik diminta untuk mengembangkan isu yang muncul di kelas. 12. Peserta didik terbiasa mengkaitkan topik dengan kehidupan nyata. 13. Bila jalan buntu, peserta didik mengacu kerja terdahulu sebelum bertanya. 14. Mendorong peserta didik berinisiatif mewujudkan kegiatan. 15. Memfasilitasi peserta didik untuk jadi pribadi yang tabah dan tangguh. 16. Peserta didik diakomodasi untuk bisa bekerja sama. 17. Menawarkan dan mempertimbangkan kepada peserta didik mengenai gagasan alternatif. Dan yang terakhir, 18. Melihat kemungkinan untuk memperluas pemahaman. Sedangkan konstruktivisme dalam Suyono dan Haryanto menjelaskan sejumlah kriteria pembelajaran yang efektif sebagai berikut. 1. Harus diciptakan situasi yang menyenangkan. 2. Belajar yang menarik perhatian peserta didik adalah yang menyenangkan karena menantang, relevan, mengarah tujuan, serta didukung metode untuk mencapai keberhasilan. 3. Hampir semua peserta didik dapat dan akan belajar bila didukung oleh guru dan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian materi yang kedua yaitu contoh penerapan kondisi kelas ideal bagi anak di pembelajaran IPA. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu syarat mengajar yang baik adalah dengan mengkolaborasikan antara kegairahan dan kesadaran, di mana mengajar tidak saja memberi motivasi, tetapi bagaimana siswa untuk belajar dan menerapkannya sedemikian rupa sehingga relevan, bermakna, dan mudah diingat, sehingga belajar menjadi lebih lentur, mengalir seperti air, menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan penuh percaya diri. Belajar IPA sejatinya menjadi hal yang mudah dan menyenangkan karena meliputi segala sesuatu yang ada di dalam diri dan sekitar kita. Mulai dari bagian yang paling kecil atau partikel hingga yang paling besar atau alam semesta. IPA merupakan komponen pelajaran yang sangat dekat dengan aktivitas manusia sehari-hari. Karenanya, mempelajarinya pun bisa lebih mudah dan menyenangkan jika menggunakan metode dan strategi yang tepat yang digunakan oleh guru. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.